Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam kegiatan Ramadan Ceria. Semoga kegiatan Ramadan Ceria tahun ini kalian tetap ceria di rumah, tetap menyenangkan di rumah, dan tidak keluar rumah sebagaimana hari-hari sebelum ada wabah COVID-19 ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini Pak Ibnu akan mencoba mengisahkan kisah inspirasi dari tauladan kita, dari uswah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam suatu kisah ada seorang pengemis Yahudi yang selalu berteriak dalam menghina Nabi Muhammad SAW. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dan dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Suatu waktu seseorang tersebut tidak datang lagi untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis itu hanya ingin disuapi oleh seseorang sebelumnya dengan rasa nyaman dan kasih sayang. Kemudian satu sahabat terbaik Rasulullah pun itu berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu asupan nasi. Aku memang tidak bisa selemah dan selembut orang tersebut. Ketahuilah bahwa aku adalah salah seorang sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalan setelah kepergiannya." Lalu si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya. "Ketahuilah bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak," jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Seketika pengemis buta Yahudi itu tertegun, terdiam, kaget. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan membasahi pipinya yang mulai berkeriput tua. Si pengemis buta itu tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas pengemis tersebut merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Ia seraya berkata, "Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah bersabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia," kata pengemis buta dalam isakannya. Lantas seketika saat itu juga pengemis buta itu bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq
dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pengemis buta itu memilih untuk memeluk Islam setelah sumpah serapahnya kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang. Selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada siapapun yang menghina atau yang menyakiti kita. Kelak kebaikan itu akan mengalir kepada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, anak-anak, dari cerita di atas kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Salah satunya, yang pertama adalah nilai-nilai kelembutan dari diri Rasulullah. Kekerasan itu tidak mesti dibalas dengan kekerasan. Kejahatan tidak mesti juga dibalas dengan kejahatan. Kebencian pun tidak harus dibalas dengan kebencian. Namun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah beliau membalas dengan cinta dan kasih sayang yang dapat menelusup hati setiap manusia, sehingga mendatangkan simpati dan kebaikan. Yang kedua, teladan yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah nilai kesabaran. Dalam menghadapi cobaan, bahkan hinaan sekalipun, Rasulullah telah mencontohkan agar senantiasa bersabar dan menghadapinya dengan kesabaran dan kemuliaan hatinya. Beliau balas cacian dan hinaan pengemis Yahudi buta dengan cinta dan kelembutan yang dimilikinya. Dalam kisah tadi, Rasulullah telah berhasil menunjukkan wajah Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian sedikit kisah inspiratif yang dapat Pak Ibnu sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil pelajarannya, tetap bersabar walaupun ada orang yang menghina kalian, tidak mengeluarkan kata-kata yang menghujat walaupun kalian dihina. Mungkin itu yang dapat Pak Ibnu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.